Welcome to YouTube channel. Kembali lagi bersama aku, Mamenku. Di video kali ini aku akan menjelaskan pada teman-teman bagaimana hidup dengan budget 1 bulan, gaji 1 juta, kondisi single, dan tinggal dengan orang tua. Hah? Serius? Bisa gitu hidup 1 juta buat 1 bulan? Kata siapa yang gak bisa? Bisa dong. Masa gak bisa sih hidup 1 juta? Yuk kita coba pantengin di video aku kali ini. Di sini aku akan membuat pada kondisi bulan Januari 2022. Jadi di sini seorang single memiliki gaji nominal 1 juta rupiah. Bisa beli apa aja nih 1 juta? Emang cukup tuh hidup? Mungkin pemikiran orang banyak yang pesimis gitu. Bisa gitu ya hidup 1 juta? Ya bisa lah. Kata siapa gak bisa? Ya untuk orang-orang yang selalu bersyukur, alhamdulillah itu 1 juta itu pasti cukup ya. Karena berapapun besar gaji yang kita dapatkan pasti cukup, kecuali untuk gaya hidup itu memang gak cukup. Karena besar berapapun gaji yang didapatkan harus kita syukuri, karena itu merupakan rezeki dari Allah. Nah di sini aku membuat kondisinya itu single, tinggal dengan orang tua. Dan di sini aku menggunakan metode 75% untuk living, 15% untuk saving, dan 10% untuk keinginan. Kenapa aku bagi 3? Karena menurutku dengan gaji 1 juta kita harus pintar-pintar ya gimana manage keuangannya. Dan menurutku metode 75-15-10 dirasa penting untuk membagi pendapatan pada bulan Januari 2022 ini. Utama bagian saving karena kita gaji 1 juta, maka saving aku targetkan 15%. Pembagiannya 15% di sini yaitu dana darurat. Aku sisihkan berupa sejumlah 100.000 untuk dana darurat. Ini harus konsisten ya teman-teman. Karena dana darurat bisa terpakai kalau kita sedang memang butuhkan dana yang cepat. Yang kedua, aku menggunakan dana 5% lagi untuk sinking fund. Sinking fund di sini aku menganggarkan 50.000. Di sini gunanya mana tahu teman-teman mau pengen beli HP, beli apa gitu. Ya bagus sih disisihkan 50.000 ya tiap bulannya. Tapi intinya cuma satu, kita harus konsisten. Jangan terpengaruh sama gaya hidup yang wah, karena percayalah kalau kita berusaha untuk menabung untuk apa yang kita inginkan, pasti rasanya gak bisa dibilangin, pasti senang gitu. Lanjut deh, yang kedua yaitu pembagiannya living di sini aku akan membagi 75%. 75% di sini aku membagi yaitu untuk orang tua 150.000. Asal teman tahu ya, untuk membagikan rezeki berapapun yang kita dapatkan kepada orang tua itu merupakan sebagian sedekah. Pokoknya berapapun gaji kita harus membagi kepada orang tua ya. Yang kedua itu kebutuhan pribadi. Kebutuhan pribadi di sini itu aku menganggarkan 150.000 di sini untuk beli keperluan kamu tiap bulannya, sampo, sabun, skincare. Kalau untuk wanita, untuk keperluan yang lebih darurat,
Ini aku nganggarin 150.000. Yang ketiga itu bensin, karena berhubung bensin di sini rumahnya nggak terlalu jauh ya, 75.000 cukup lah rasanya untuk 1 bulan ya. Yang keempat uang makan. Nah pasti teman-teman nanya kan, kenapa uang makan? Kan tinggal sama orang tua. Uang makan itu digunakan untuk bila kita, kalau misalnya kamu kerja nggak dapat uang makan dari kantor, kamu bisa gunain uang makan yang 300.000 ini. Atau kamu pergi bareng teman-teman kamu juga bisa gunain budget yang untuk uang makan 300.000 ya. Kelima, di sini aku ngadain pulsa. Pulsa di sini aku membudgetkan pada bulan itu 75.000. Banyak ya paket pada tahun-tahun sekarang itu 75.000 udah cukup untuk nelpon, SMS, paket internet, dan macam-macam lagi ya. Kita gunakan untuk 1 bulan ke depan. Lanjut, di sini aku juga bakal metode 10% untuk keinginan. Keinginan di sini aku membagi 2. Yang pertama itu beli baju. Aku menganggarkan tiap bulannya 50.000. Jadi kalau kamu konsisten membagi uangnya 50.000 tiap bulannya, minimal anggap deh 3 bulan udah dapat tuh 150.000. Kamu udah kebeli tuh baju, dapat mungkin 2. Atau kamu pengen menabung 4 atau 5 bulan, dapat 250 juga dapat tuh 1 setel. Nah, yang keempat itu shopping. Shopping di sini itu selain baju, kalau kamu pengen beli tas, pokoknya pintar-pintar kamu membagi. Itu aku membudgetkan keinginan 10%. Tergantung target kamu mengumpulkan ingin membeli apa. Pokoknya tentang keinginan kita 10% ya teman-teman. Karena menabung merupakan sebagian dari ibadah. Percaya atau enggak, jika kamu rutin ngejainnya, menabung, maka buat kedepannya hidup kamu pasti lebih tertata, gak boros, gak dikit-dikit ada uang, kamu langsung beli. Karena uang yang kita dapatkan udah ada targetnya gitu. Uang ini untuk ini, uang ini untuk ini. Oh iya, keperluan aku pada bulan ini banyak ya, bisa dipakai buat keperluan bulan depannya. Atau kurang ya duitnya lah, kamu bisa ngeceknya kalau pengeluaran pentingnya. Itulah pentingnya bagaimana kita membudgetkan uang bulanan kita tiap bulannya. Kita harus konsisten juga buat pengeluaran, pendapatannya berapa, pengeluarannya apa-apa aja, real nggak, sesuai nggak sama target kita, melebihi nggak, kurang nggak. Yang penting yang pertama itu konsisten. Intinya tetap aku ulang-ulang lagi, konsisten. Karena berapapun gajinya pasti cukup kok kalau memang kebutuhan kita tiap bulannya, bukan gaya hidup ya. Kalau kita ngikutin gaya hidup, nggak bakal sampai, nggak bakal cukup. Pasti yang ada kita pasti bakal keteteran nih, duitnya nggak cukup. Ya ampun, ini masih akhir bulan. Maksudnya awal bulan, udah jadi kepikiran gimana nih akhir bulan nih, gimana nih ngumpulin duitnya lagi nih, bisa nggak nih, cukup nggak nih? Harus cukup lah, masa enggak ya? Nah, sekian ya video aku kali ini. Memang sedikit telat ya, tapi aku berusaha membuat videonya lebih menarik. Maklum masih pemula. Saya ucapkan terima kasih buat video selanjutnya. See you next time di video selanjutnya. Dadah.